لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah. Banyak doa yang bisa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi doa-doa tersebut itu juga untuk kebaikan orang lain. Berdoa untuk orang lain itu adalah disunnahkan, dianjurkan, bahkan itu merupakan doa yang terbaik yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Da'watul mar'il muslim, doanya seorang muslim li akhihi untuk saudara muslim yang lainnya, bi dhahril ghaib, ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak meminta, mustajabah, doa tersebut diijabah. Mendoakan berdasarkan ketidaktahuan yang didoakan. Orang yang didoakan tidak tahu, tidak mengetahui, tidak meminta. Dan kita mendoakan orang tersebut. Doa tersebut, kata Rasulullah SAW, mustajabah, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepalanya, di sampingnya itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap orang tersebut berdoa untuk saudaranya dengan untayan doa-doa yang terbaik, qalal malakul muwakkal. Malaikat tersebut itu berkata, amin, mengaminkan. Tidak hanya cukup amin, tidak hanya cukup mengaminkan untaian doa yang dimohonkan untuk saudaranya tersebut, ya, tapi malaikat tersebut mengatakan walaka bimithlin, dan bagimu seperti apa yang kamu mohonkan. Dan bagimu seperti apa yang kamu mohonkan kepada Allah untuk saudaramu. Kalau kita mohon kepada Allah supaya
mengampunkan dosa-dosa saudara kita yang bersalah, yang berdosa, maka seolah-olah malaikat pun mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosa dia juga. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat luar biasa sekali. Berdasarkan hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa fawaid, beberapa faidah, beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, tentang mendoakan saudara muslim yang lain yang dia tidak meminta. Makna, sekali lagi, makna bidzahril ghaib, makna tidak atau tidak mengetahui, bisa saja dia tidak ada orang tersebut, ya. Bisa juga maknanya tuh belum ada, bisa juga maknanya itu sudah tiada, ya. Belum ada, belum lahir, ya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim itu pernah juga berdoa kepada Allah, memohon kebaikan kepada Allah, ya, untuk generasi-generasi yang akan lahir pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 40-41, ya, Al-Quran melukiskan Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara munajatnya itu adalah Rabbij'ani muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Masya Allah. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbij'ani, ya Allah, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, mendirikan salat, wa min dzurriyyati. Demikian juga jadikan anak cucuku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Anak cucunya ketika itu belum lahir, belum ada, termasuk kita adalah anak cucu Nabiullah Ibrahim. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami, kabulkanlah, perkenankanlah doa kami ini. Rabbi firli, Rabbana gfirli, ya Tuhan kami, ampunkanlah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, sampai nanti hari perhitungan itu ditegakkan. Ini adalah bukti bagaimana Nabiullah Ibrahim pun mendoakan orang-orang yang belum lahir, belum ada. Nah, ini makna bidzahiril ghaib, mendoakan orang yang belum ada atau tidak ada di hadapan kita. Orangnya ada, tapi tidak ada hadir di hadapan kita, atau yang sudah tiada. Sebagaimana yang tersantum di dalam doa Nabiullah Ibrahim juga sama, mendoakan orang-orang yang sudah tiada, yakni para orang tuanya, nenek moyangnya, ayahanda, ataupun yang orang-orang yang lebih tua yang ada di atasnya. Didoakan oleh Nabiullah Ibrahim supaya diampunkan kesalahan-kesalahannya, diampunkan dosa-dosanya. Jadi makna du'aul mar'il muslim li akhi bidzahril ghaib, makna bidzahril ghaib, ya, itu bisa bermakna tidak ada, belum lahir, sudah tiada, ya. Atau bisa juga maknanya tidak meminta. Ada orang yang tidak meminta, walaupun meminta didoakan boleh, tapi ketika kita mendoakan orang yang tidak meminta, itu pun dianjurkan dan doa tersebut diijabah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, mendoakan seorang muslim yang tidak meminta itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maknanya itu atau pelajaran bisa kita ambil bagaimana hirsul Islam ala taqwiyatil rawabit al-ukhuwah. Bagaimana Islam sangat peduli supaya persaudaraan itu senantiasa terjaga
terjaga keislaman itu salah satu yang bisa memelihara persaudaraan di antara sesama muslim itu adalah doa, yaitu dengan memelihara sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang bersifat tidak terlihat. Salah satunya adalah saling mendoakan orang yang tidak terlihat. Bagaimana di sini Islam sangat memotivasi, mendorong ya bagi kita untuk senantiasa memelihara persaudaraan. Maka kita jangan segan-segan untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita dengan doa-doa yang terbaik, dengan doa-doa yang insya Allah kebaikan tersebut itu akan kembali kepada kita sendiri. Ketika kita mendoakan saudara kita dengan yang terbaik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa ad-du'a min lawazimil mahabbah ay al-ukhuwah. Doa itu merupakan keharusan dari sebuah persaudaraan atau sebuah kecintaan. Buktikan cinta kita dengan doa. Buktikan persaudaraan kita itu dengan doa. Ya. Buktikan. Kalau memang kita mencintai, kalau kita memang bersaudara, jangan pelit untuk mendoakan saudara kita. Bisa jadi persaudaraan yang ada sekarang ini terpecah belah, terputus, itu karena mungkin salah satu penyebabnya kita tidak pernah mendoakan saudara kita itu. Kemudian yang ketiga adalah fadlul du'a lil ukhuwah bi dhahril ghaib. Hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan berdoa di saat orang lain tersebut atau saudaranya tersebut tidak ada. Apa utamanya? Ya, keutamaannya adalah bahwa doa atau mendoakan orang yang tidak ada tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, mendoakan orang yang sudah tiada, yang belum ada, itu doa tersebut dimunajatkan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah tentu dengan sepenuh keikhlasan, dengan sepenuh kesadarannya. Bukan karena ada tujuan-tujuan yang lainnya. Tujuannya tujuannya yang utama adalah bagaimana saudaranya tersebut bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tersebut dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata orang tersebut meminta, beda dengan orang tersebut meminta kepada kita supaya didoakan. Bisa jadi ada kepentingan yang lainnya. Tapi kalau dia tidak meminta, bahkan tidak mengetahui, kemudian kita mendoakan, doa tersebut itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan dari orang yang mendoakan. Maka kita harus sama-sama menyadari bahwa kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita itu bisa jadi dengan sebab doa dari saudara kita yang tidak kita ketahui. Kita hidupkan dengan doa-doa yang terbaik, terutama untuk saudara-saudara kita yang tidak pernah meminta, untuk saudara-saudara kita yang sudah tiada, ataupun yang belum lahir, yang belum ada. Munajatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan yang terbaik kepada mereka, dan kita pun sama-sama sadar bahwa kebaikan yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita dapatkan, bisa jadi itu karena sebab doa orang lain untuk kita yang kita tidak pernah memintanya, yang kita tidak pernah memohonkannya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.